Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Maluku Tengah, khususnya siswa kelas 10. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kali ini dengan tema manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, berbicara tentang manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, pastinya kita berdasarkan pada kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar di sini menganalisis kehidupan manusia purba dan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanosoid, Proto, Durto, Melayu. Jadi, kita berbicara tentang manusia purba di sini adalah tentang kehidupannya, asal-usul manusia purbanya, teori-teori asal-usulnya, nenek moyang bangsa Indonesia. Oke. Nah, tahapan perkembangan sosial manusia purba atau manusia purba dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat prasejarah melalui tahap-tahap kehidupannya mulai dari berburu, mulai dari berburu atau disebut dengan food gathering, kemudian mengumpulkan makanan, kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan tindak lanjut, dan masa bercocok tanam atau food production. Jadi dari masa berburu dan mengumpulkan makanan sampai dengan masa berburu dan bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini sudah masuk dalam food produksi, memproduksi makanan. Kemudian juga masuk dalam masa perundagian. Anak-anakku sekalian, apa itu manusia purba? Apakah manusia purba sama dengan manusia sekarang? Nah, perlu diketahui bahwa manusia purba itu adalah manusia atau prehistoric people. Adalah sejenis manusia yang hidupnya jauh sebelum dikenalnya tulisan. Jadi mereka itu hidup jauh sebelum dikenalnya tulisan. Nah, memiliki alat pendukung. Pada saat itu mereka sudah membuat alat pendukung untuk menghidupi kehidupan mereka dengan terbuat dari batu. Mereka mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Terungkapnya berbagai jenis manusia purba itu berawal dari penemuan fosil dan artefak. Nah, apa itu artefak dan apa itu fosil? Bisa kita lihat di sini bahwa fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak adalah alat peralatan atau perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya. Nah, anak-anakku sekalian, dari fosil dan artefak inilah para ahli dapat meneliti manusia purba untuk mengetahui usia dan keberadaannya di alam dan di kehidupannya. Oke, nah bagaimana dengan manusia purba di Indonesia, anak-anakku sekalian? Apakah fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia itu meliputi apa saja? Dapat kita lihat di sini ada jenis Meganthropus paleojavanicus. Mega itu besar, Paleojavanicus itu ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran Lembah Bengawan Solo antara tahun 1936 sampai dengan 1941. Nah, fosil ini itu berasal dari lapisan Pleistosen bawah dan diperkirakan memiliki badan tegap, memiliki rahan yang kuat, dan dalam banyak hal fosil ini memiliki kemiripan dengan Homo habilis dari jurang Ordway. Kemudian anak-anakku, fosil selanjutnya adalah Pithecanthropus electrus. Nah, fosil ini ditemukan oleh Eugène Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Tengah. Nah, berasal dari lapisan Pleistosen bawah atau tengah. Kemudian tulang pahanya, bentuk ukurannya itu jelas seperti milik manusia dan menunjukkan bahwa makhluk ini bisa berjalan di atas kedua kakinya. Kemudian Pithecanthropus erectus ini juga memiliki volume otak mencapai 900 cc. Nah, kalau kita berbicara tentang kera itu hanya memiliki volume otak sekitar 600 cc.
Di Asia, fosil Pithecanthropus itu ditemukan di Goa Chukotin atau dikenal sebagai Pithecanthropus pekinensis. Mengapa pekinensis? Karena ditemukan di daerah Pekin. Kemudian juga ada ditemukan di Afrika yang disebut dengan Australopithecus africanus. Ya. Kemudian juga di Eropa Barat dan Eropa Tengah yang disebut dengan manusia Piltdown dan Heidenberg. Nah, anak-anakku sekalian, jenis Pithecanthropus dan lainnya. Pithecanthropus mojokertensis itu ditemukan oleh von Koenigswald di Pening, Mojokerto pada lapisan Pleistosen bawah. Dan makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2 juta tahun yang lalu. Kemudian juga Pithecanthropus robustus yang ditemukan oleh Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1939 di Trinil yang ditemukan oleh von Koenigswald dan menganggap fosil ini sebagai jenis Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya, Homo dari jenis ini juga di Indonesia ditemukan di Ngadong Blora, di Sangiran dan Sambung Macan Sragen oleh Terhar, Oppenor dan von Koenigswald pada tahun 1931 sampai dengan 1933 dari lapisan Pleistosen atas. Ya, diperkirakan jenis Homo ini sudah hidup sekitar 900 sampai dengan 300 tahun yang lalu. Kemudian disebut sebagai Homo soloensis. Ya, jenis lainnya juga ada Homo wajakensis yang ditemukan oleh von Reschkoten sekitar tahun 1990 di Desa Wajak, Tulung Agung, yang kemudian diteliti oleh Eugene Dubois dan hidup antara 40.000 sampai 25 tahun yang lalu pada lapisan Pleistosen atas, dan tengkoraknya sudah mempunyai banyak persamaan dengan orang aborigin. Ya, kita tahu orang aborigin itu merupakan penduduk asli bangsa Australia. Nah, bisa kita lihat hasil fosil Homo soloensis ya, dan rekonstruksi kepala Homo soloensis oleh Eugene Dubois. Oke, kita next anak-anakku. Nah, Homo floresiensis. Ini kita bicara tentang floresiensis karena ditemukan di daerah Flores. Dibandingkan jenis lainnya, Homo ini sudah memiliki keistimewaan karena tubuhnya yang kerdil, kemudian juga ditemukan oleh seorang pastor yang bernama Verhoeven pada tahun 1958 di Goa Liang Buang, Gua Manggarai Flores, dan baru diumumkan sebagai temuan yang menghebohkan pada tahun 2004 dan diperkirakan Homo ini sudah hidup sekitar 30.000 sampai 18.000 tahun yang lalu. Telah mempunyai peralatan atau Homo ini telah mampu membuat peralatan dari batu, kemudian juga merupakan pemburu yang handal dan sudah pintar memasak dengan api. Akan tetapi ukuran tangannya itu juga panjang ya. Manusia kerdil ini walaupun badannya pendek tapi ukuran tangannya panjang, memiliki tubuh juga sekitar 1 meter dan ukuran tengkorak seperti anak kecil. Dari cerita rakyat setempat, masyarakat Flores menyebut manusia ini disebut dengan manusia kerdil dengan nama Ebu Gogo. Nah, ini situs di gambar ini ada situs Goa ya, Goa Liang Bua. Nah, gambaran seniman Homo floresiensis yang ditemukan di kawasan Lia Buang Flores tingginya sekitar 1 meter dan 30 tahun, umurnya 30 tahun dan meninggal pada 18.000 tahun yang lalu. Anak-anakku bisa lihat ini fosilnya ya, manusia Flores dan manusia sekarang. Kemudian, nah, perkembangan bentuk manusia purba. Kita bisa lihat di sini untuk yang ada di Eropa itu disebut atau dinamakan dengan Neanderthal. Kemudian anak-anakku di Asia itu dinamakan Homo erectus yang ditemukan di Asia. Nah, ada juga Homo sapiens dan Homo floresiensis yang ditemukan di Flores. Nah, Homo sapiens floresiensis dan Homo erectus ini ditemukan di sekitar Asia. Kemudian di Afrika itu ada Homo habilis yang hidup di Afrika untuk 2,5 juta tahun yang lalu ya.
Nah, kita bisa lihat selanjutnya mengenai evolusi manusia purba. Ya, evolusi manusia purba di sini kita bisa lihat hasil rekonstruksinya dari manusia purba zaman dulu sampai dengan manusia modern. Hasil rekonstruksi dari fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan tahap perjalanan yang sangat panjang dari leluhur yang menyerupai kera ini ya, yang menyerupai kera sampai dengan Homo sapiens ya. Homo sapiens ini adalah manusia purba yang sudah hampir mirip dengan manusia modern saat ini. Nah, gambaran ini merupakan tongkat sejarah evolusi primata yang masih menjadi pokok perdebatan hingga munculnya penemuan-penemuan lain yang mungkin saja masih akan terus berlangsung. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai manusia purba. Selanjutnya kita masuk lagi dengan pembahasan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, karena kita semua adalah warga negara dan keturunan bangsa Indonesia, maka kita perlu mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri dari mana sih? Apakah dia dari bangsa Indonesia itu sendiri, ataukah dari bangsa Austronesia, atau dari bangsa Pekinensis, atau dari bangsa Australia, atau dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang perlu Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu, maka kita perlu memahami teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, kita mulai dari Profesor Dr. Hartranft. Nah, Profesor Dr. Hartranft dia menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu Austronesia, ya, Austronesia atau Asia. Nah, Asia ini juga atau bangsa Austronesia ini terbagi dalam dua suku, yaitu Proto-Melayu atau yang disebut dengan Melayu Tua dan Durto-Melayu atau yang disebut dengan Melayu Muda. Jadi, Profesor Dr. Hartranft berkesimpulan atau dalam teorinya dia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu bangsa Austronesia atau dari suku bangsa Asia yang terdiri dari dua suku yaitu Proto atau Melayu Tua dan Durto atau Melayu Muda. Oke, kita next anak-anakku. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Hartranft. Nah, Profesor Dr. Hartranft ini menyebutkan lagi nenek moyang bangsa Indonesia itu ada bukti-buktinya yang menunjukkan bahwa kesamaan bahasa, alat perang, dan nama-nama hewan ya, sehingga beliau bisa berkesimpulan bahwa Austronesia itu merupakan asli bangsa Indonesia atau asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Bukti-bukti yang dikumpulkan, bangsa Melayu dibedakan menjadi dua bangsa tadi yang saya sudah sampaikan, ada Melayu Tua atau Proto Melayu dan Durto Melayu atau Melayu Muda. Nah, Proto-Melayu ini mewariskan kebudayaan Paleolitikum. Paleolitikum ini adalah pada zaman Batu Tua. Ya, kebudayaan Bakson Huabin ya, merupakan suku bangsa Indonesia yang termasuk anak keturunan dari suku Dayak dan suku Toraja. Nah, suku Dayak dan Toraja ini berarti berada di Kalimantan dan Sulawesi Utara. Oke, kemudian Melayu Muda atau Durto Melayu. Ini mewarisi kebudayaan perunggu, jadi bukan lagi kebudayaan zaman batu. Kalau zaman batu itu berarti Proto Melayu, sedangkan Durto Melayu ini sudah mewarisi kebudayaan perunggu, ya, atau yang disebut dengan kebudayaan Dongson. Nah, suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam Durto atau Durto Melayu atau Melayu Muda ini adalah suku Jawa atau suku Melayu dan suku Bugis. Kalau bicara suku Jawa berarti otomatis yang berada di Pulau Jawa, suku Melayu di Sumatera, suku Bugis juga di Sulawesi dan lain sebagainya. Oke, kita next. Nah, menurut para ahli yang lainnya, di sini kita lihat Van Gelderen. Ya, ini tampilan wajahnya. Menyebutkan bahwa atau menerangkan bahwa sejak 500 tahun sebelum Masehi itu pernah ada terjadi perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia, termasuk Kepulauan Indonesia. Nah, yang disebut dengan Austronesia. Austro itu artinya selatan, sedangkan Nesos artinya pulau.
Nah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia yang mendiami wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar sampai ke Pulau Paskah dan Taiwan, sampai ke Selandia Baru. Ini menurut teori yang disampaikan oleh Van Heine-Gelderen. Kemudian kita lihat lagi anak-anakku, di sini bukti-bukti yang disampaikan Van Heine-Gelderen itu adanya kesamaan artefak yang ditemukan. Tadi kita sudah jelaskan pada tahapan manusia purba bahwa artefak itu adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan manusia purba saat itu. Nah, artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia dan di Asia, di sini kita bisa lihat ya gambar-gambarnya, bukti-bukti dari kesamaan artefaknya, ya. Kemudian menurut Muhammad Yamin, selanjutnya nih ya, mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Ya, Muhammad Yamin ini orang Indonesia loh anak-anakku sekalian. Dia melihat bahwa banyak penemuan artefak atau banyak penemuan fosil-fosil yang tertua di Indonesia itu dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, sehingga diambil kesimpulan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri dengan ditemukannya artefak dan fosil-fosil yang banyak sekali ditemukan di Indonesia. Kemudian beda lagi pendapat yang disampaikan oleh Max Muller. Ya, Max Muller ini dia mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tenggara ya. Asia Tenggara sudah terbukti dari adanya persamaan suku bangsa yang mendiami. Jadi menurut Muller atau menurut Max Muller bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara. Dan kita tahu bahwa posisi geografis Indonesia berada pada daratan Asia Tenggara. Kemudian lagi, pendapat para ahli yang berikut adalah William Smith. Kita lihat pada gambar di sini, William Smith ini beliau mengambil kesimpulan atau teori yang disampaikan oleh William Smith di sini bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu awalnya berasal dari bangsa yang berbahasa Turki, bangsa yang berbahasa Jerman, kemudian bangsa yang berbahasa Austria, kemudian bangsa-bangsa Indonesia seperti Indonesia dan Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat lagi pendapat dari ini mengatakan bahwa berasal dari Yunan Cina Selatan. Ya, yang Yunan dari sini Yunan Cina Selatan ya. Ini pendapat Muhammad Ali dipengaruhi pendapat Crane. Itu anak-anakku berasal dari Yunan atau Cina Selatan ya. Oke, kita next. Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Krom. Krom juga berpendapat lain lagi ya. Asal usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah yang terdapat sumber-sumber sungai. Mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sampai dengan 1500 sesudah Masehi. Oke, kita lihat langsung. Nah, selanjutnya teori yang disampaikan oleh Mayunda, dia mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India. Ya, ini kita lihat Indianya di sini. Kemudian menyebar ke Indochina, terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Nah, berarti apa yang disampaikan Mayundar ini sebenarnya orang India.
Ya, dia mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa-bangsa Austronesia, yaitu dari India. Kemudian mereka dari India sini menyebar ke Indonesia. Ya, kita bisa lihat anak panahnya ini ke Indonesia, dan dari Indonesia atau dari India menuju ke daerah Indochina dulu, kemudian setelah dari Indochina menuju ke Indonesia, dan dari Indonesia mereka bisa menuju ke daerah Pasifik. Itu menurut Mayundar. Nah, kemudian lagi menurut Brandes atau Dr. Brandes. Brandes menyampaikan hasil penelitiannya dengan perbandingan bahasa, bahwa asal-usul bangsa Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia, yang memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa dan sebelah barat daerah Madagaskar, yaitu pulau yang dekat dengan Afrika. Nah, kita lihat di sini Madagaskar di dalam peta sini ya, bisa dilihat. Kemudian juga pulau dekat Afrika sebelah selatan, Tanah Jawa, ini Tanah Jawa ya. Kemudian Bali ya, kemudian juga sebelah timur sampai ke pantai barat Amerika. Ya, mereka terdesak oleh alam. Itulah menurut Dr. Brandes. Jadi meneliti tentang asal-usul bangsa Indonesia dengan perbandingan bahasa. Dia mengatakan bahwa bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia ini memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa sampai barat daerah Madagaskar ya, atau pulau yang dekat dengan Afrika. Gitu ya, pulau yang dekat dengan Afrika. Oke, kita lanjut. Oke, thank you anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu materi kita tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dengan materi-materi pembelajaran yang lainnya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.